Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmawati dari kelas M02 dengan nomor NIM 210407501009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Kapita Selecta, di mana pada poin pertama yaitu mengenai hakikat, jenis, fungsi, dan dampak tripusat pendidikan. Hakikat tripusat pendidikan. Secara istilah, tripusat pendidikan dapat diartikan sebagai 3 titik utama atau inti dalam membimbing dan mengasuh individu untuk mencapai tujuan pendidikan yang meliputi pendidikan formal atau lingkungan sekolah, pendidikan non-formal atau lingkungan masyarakat, dan pendidikan informal atau lingkungan keluarga. Tripusat pendidikan adalah konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara selaku pendiri Taman Siswa yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, tripusat pendidikan merupakan suatu upaya pendidikan nasional yang meliputi pendidikan di 3 lingkungan hidup, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan atau sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis tripusat pendidikan. Yang pertama ialah tripusat pendidikan di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena keluarga inilah anak pertama mendapatkan didikan dan bimbingan. Dalam keluarga, pendidikan berlangsung secara sendirinya dengan tatanan yang berlaku di dalamnya, tanpa harus diumumkan dan dituliskan terlebih dahulu, serta kehidupan keluarga selalu mempengaruhi perkembangan budi pekerti atau akhlak setiap manusia. Yang kedua ialah tripusat pendidikan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan pusat pendidikan yang memberikan pendidikan dalam mengembangkan kemampuan intelektual anak dan ilmu pengetahuan. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur, dan terencana. Sekolah menjadi lembaga formal yang terencana untuk mendidik peserta didik di bawah pengawasan guru. Yang ketiga ialah tripusat pendidikan di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan. Lingkup kehidupan manusia bermacam-macam dan manusia berada dalam berbagai macam permasalahan antar hubungan dan antar aksi dalam masyarakat. Pendidikan masyarakat terkait dengan pengasuhan keluarga maupun di sekolah, di mana pengaruh pendidikan lingkungan masyarakat sangat penting dalam menuju kecerdasan intelektual, budi pekerti, ilmu agama, dan ilmu sosial, sehingga perlulah lingkungan masyarakat diakui sebagai pusat pendidikan anak. Pendidikan di lingkungan masyarakat berlangsung dimanapun dan kapanpun. Artinya, proses pembelajaran berlangsung tanpa memandang tempat dan waktu. Selama manusia masih hidup, proses pembelajaran di lingkungan masyarakat akan tetap berlangsung. Selanjutnya, fungsi tripusat pendidikan. Menurut Wahyudi dalam Ahmadi 2014 halaman 195-198, fungsi pendidikan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah fungsi transmisi kebudayaan. Dibagi menjadi 2 kategori, yaitu transmisi pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan, penyebaran sikap, nilai, serta peranan sosial. Yang kedua ialah fungsi menentukan serta mendidik peran sosial. Yang ketiga, fungsi penyatuan sosial, fungsi perubahan sosial. Yang keempat, fungsi pengembangan karakter anak. Selanjutnya mengenai dampak tripusat pendidikan. Yang pertama ialah implementasi pendidikan keluarga. Dalam kaitannya dengan pendidikan pertama dan utama, pendidikan keluarga dapat berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, anak memiliki pengetahuan dasar keagamaan. Yang kedua, anak memiliki pengetahuan dasar akhlak. Yang ketiga, anak memiliki pengetahuan dasar sosial. Yang kedua, mengenai implementasi pendidikan sekolah, maka di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan pribadi anak. Lahirnya pengetahuan ilmiah, lahirnya seperangkat pengetahuan skill anak, lahirnya sekolah sebagai alat kontrol, integrasi sosial, dan transmisi sosial. Selanjutnya, implementasi pendidikan masyarakat sebagai salah satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan masyarakat mempunyai pengaruh dan implikasi yang sangat besar terhadap anak. Adapun implikasi terhadap lingkungan masyarakat antara lain yaitu munculnya kepekaan sosial yang tinggi,
masyarakat sebagai tempat pengaktualisasian diri, dan terbentuknya kemandirian anak. Topik yang kedua yaitu mengenai hubungan pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia atau HAM. Pengertian pendidikan. Pada dasarnya pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Yang kedua ialah pengertian martabat. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum, dan politik, dan berakar dari konsep hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut dari abad pencerahan. Istilah ini juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan tindakan pribadi, contohnya dalam istilah perilaku bermartabat. Yang ketiga ialah pengertian hak asasi manusia. Selanjutnya ialah pengertian hak asasi manusia atau HAM. Manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama manusia. Hal ini diperlukan karena agar terjadinya keharmonisan lingkungan dapat terjaga sehingga kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih layak. Maka dari itu sudah sejak lahir jika setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya. Hak-hak dasar itu harus dihormati, dihargai, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain, agar hubungan sesama manusia bisa menjadi lebih harmonis. Selanjutnya mengenai hubungan pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Penegakan HAM di lingkungan pendidikan mewujudkan dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Hak itu dimiliki oleh setiap orang sehingga pemenuhan hak tersebut berimplikasi luas. Untuk dapat memenuhi hak tersebut diperlukannya pemerataan pendidikan. Dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Pemerintah juga perlu menyelenggarakan pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal ini kemiskinan tidak bisa dijadikan sebagai alasan seseorang anak untuk tidak bisa bersekolah. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang gratis merupakan suatu hal yang diperlukan untuk bisa tercapainya pemerataan ini. Hal ini yang berkaitan dengan keterjangkauan adalah masalah tempat dan waktu penyelenggaraan pendidikan. Topik selanjutnya mengenai fungsi, tujuan, dan karakteristik pendidikan sekolah dasar. Fungsi pendidikan menurut para ahli, yang pertama itu menurut Muhammad Ali dalam bukunya tahun 2009 halaman 33 adalah sebagai berikut. Dengan memenuhi pendidikan dasar, maka peserta didik akan dibekali kemampuan dasar yang kaitannya dengan kemampuan berpikir, serta kritis membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan dasar untuk mempelajari saintek serta kemampuan dalam berkomunikasi yang merupakan suatu tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya menurut Umar Tirta Harja dan La Sula dalam bukunya tahun 1995 mengemukakan fungsi pendidikan sebagai berikut, yaitu transformasi budaya. Pendidikan dalam hal ini berfungsi untuk mewariskan budaya dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, bagaimana suatu masyarakat melestarikan adat istiadat, nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik kepada anak dan generasi penerusnya. Fungsi ini juga berkenaan dengan bagaimana pendidikan mengubah nilai-nilai tertentu atau mengembangkan nilai-nilai baru yang dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Adapun tujuan pendidikan yang pertama yaitu memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, memberikan kemampuan dan keterampilan dasar intelektual, sosial, moral, dan emosional yang bermanfaat bagi kehidupan siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang ketiga, mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama atau MTS. Dan adapun ciri-ciri pendidikan sekolah dasar. Ciri-ciri pendidikan secara umum,
pendidikan SD merupakan mempunyai ciri khas yang membedakannya dari satuan pendidikan lainnya. Paling tidak ada 4 sasaran utama dalam pendidikan sekolah dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah literasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga adalah kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, yang keempat ialah kemampuan bernalar atau reasoning. Dan ada pun ciri-ciri pendidikan secara khusus, yaitu ada guru SD, siswa atau murid, kurikulum, pembelajaran, tempat atau gedung, dan peralatan. Topik selanjutnya ialah peranan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Peran guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama ialah guru sebagai pendidik, yang kedua guru sebagai pengajar, yang ketiga guru sebagai sumber belajar, yang keempat guru sebagai fasilitator, yang kelima guru sebagai pembimbing, yang keenam guru sebagai demonstrator, yang ketujuh guru sebagai pengelola, yang kedelapan guru sebagai penasehat, kesembilan guru sebagai inovator, guru sebagai motivator, guru sebagai pelatih, dan guru sebagai evaluator. Adapun peran orang tua dalam pendidikan sekolah dasar. Yang pertama ialah pembiasaan dalam keluarga, yang kedua menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga mencegah dan menaungi kekerasan pada anak. Adapun peranan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Yang pertama mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua mengawasi dan mengevaluasi kinerja sekolah. Yang ketiga membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat menjaga keamanan dan keselamatan di sekolah. Yang kelima mendorong partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Dan yang keenam membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan anak. Topik selanjutnya mengenai aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru sekolah dasar. Adapun pengertian aturan profesi guru, di mana kode etik merupakan pula aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Adapun etika, kinerja, dan tugas-tugas dalam aturan profesi guru. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Pemerintahan Republik Indonesia menetapkan kode etik guru sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sehingga untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu perorganisasian PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Adapun tugas guru di mana yang pertama, tugas guru dalam bidang profesi. Seorang guru yang memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Maka dari itu, guru memiliki beberapa peran di antaranya yang harus guru lakukan adalah guru harus berperan sebagai pendidik, berperan sebagai pengajar, berperan sebagai pembimbing, berperan sebagai pengarah, berperan sebagai pelatih, dan guru juga harus berperan sebagai penilai. Adapun tugas guru dalam bidang kemanusiaan, yaitu yang pertama, seorang guru dapat menjadi orang tua bagi murid-muridnya di sekolah. Yang kedua, seorang guru dapat menarik simpati para peserta didiknya. Dan yang ketiga, seorang guru dapat menjadi motivator dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Yang pertama, mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila. Yang kedua, mencerdaskan bangsa Indonesia. Alasan aturan profesi guru ditegakkan yaitu karena aturan kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk berperilaku dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan berlaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Topik selanjutnya mengenai pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar. Pengertian karakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Adapun tujuan pendidikan karakter menurut Kemendiknas yaitu tujuan pendidikan karakter yang pertama yaitu menumbuhkan sikap atau sifat yang baik pada diri anak. Yang kedua, membiasakan siswa berperilaku terpuji. Yang ketiga, menanamkan dan mengembangkan jiwa kepribadian yang bertanggung jawab. Yang keempat, menumbuhkan kemampuan siswa dalam hal kemandirian, kreativitas, dan memiliki wawasan kebangsaan. Yang kelima, mengembangkan lingkungan sekolah yang aman, jujur, dan bersahabat. Pentingnya pendidikan karakter yaitu bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang berkarakter atau mempunyai kecerdasan emosi tinggi akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Selanjutnya, pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan walaupun dasar dari pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Apabila seorang anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, anak tersebut akan berkarakter baik pula. Adapun nilai pendidikan karakter yaitu ada nilai agama, nilai Pancasila, nilai budaya, nilai pendidikan nasional. Peran sekolah dan guru. Peran sekolah, semua warga sekolah yang terlibat dalam pengembangan karakter pada hakikatnya adalah usaha membangun karakter peserta didik. Penting agar peserta didik melihat, menghayati, dan memperoleh teladan atau contoh konkret dari lingkungan kondusif dengan karakter baik yang sedang tumbuh dan berkembang dalam kepribadian mereka. Adapun peran guru dalam pendidikan karakter ini sebagai katalisator, inspirator, dan motivator, dinamisator, dan evaluator. Pendidikan karakter di SD yaitu untuk pengembangan pendidikan karakter di SD. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah, perlu adanya kontribusi dan peran aktif dari pihak sekolah maupun guru. Guru yang lebih sering bertemu dengan siswa dalam pembelajaran hendaknya bukan hanya sekedar mengerti dan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa, namun harus lebih aktif menanamkan pendidikan karakter. Beberapa upaya dalam mengembangkan pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan melalui yang pertama kurikulum, yang kedua bahan ajar, yang ketiga ekstrakurikuler, dan yang keempat budaya sekolah. Topik yang ketujuh yaitu mengenai hakikat pendidikan multikultural. Pengertian hakikat multikultural. Pendidikan multikultural adalah ide gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang mampu yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang berbagai macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Jadi pendidikan multikultural akan mencakup yang pertama itu adalah ide dan kesadaran akan nilai pentingnya keragaman budaya. Yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan. Dan yang ketiga ialah proses pendidikan. Selanjutnya, dasar pendidikan multikultural. Berikut ini akan diuraikan dasar yang membentuk perlunya pendidikan multikultural. Yang pertama ialah kesadaran nilai penting keragaman budaya. Perlu peningkatan kesadaran bahwa semua siswa memiliki karakteristik khusus karena usia, agama, gender, kelas sosial, etnis, ras, atau karakteristik budaya tertentu yang melekat pada diri masing-masing. Yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan. Ide penting yang lain dalam pendidikan multikultural adalah bahwa sebagian siswa memiliki karakteristik tersebut di atas. Ternyata ada yang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar di sekolah favorit tertentu, sedangkan siswa dengan karakteristik budaya yang berbeda tidak memiliki kemampuan atau kesempatan itu.
Beberapa karakteristik institusional dari sekolah secara sistematis menolak sekelompok siswa untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, walaupun itu dilakukan secara halus, dalam arti dibungkus dalam bentuk aturan yang hanya bisa dipengaruhi oleh segolongan tertentu dan tidak bisa dipengaruhi oleh golongan yang lain. Yang ketiga ialah proses pendidikan. Pendidikan multikultural juga merupakan proses pendidikan yang tujuannya tidak akan pernah terrealisasikan secara penuh. Pendidikan multikultural adalah proses menjadi pendidikan. Multikultural harus dipandang sebagai suatu proses yang terus-menerus atau ongoing process dan bukan sebagai sesuatu yang langsung bisa tercapai. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk memperbaiki prestasi serta secara utuh, bukan sekedar meningkatkan skor. Persamaan pendidikan seperti juga kebebasan dan keadilan merupakan ide umat manusia yang harus dicapai dengan perjuangan keras, namun tidak pernah dapat mencapainya secara penuh. Rasionalita arti pentingnya keberadaan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dapat menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum Indonesia untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup atau life skill, di mana masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat multikultural yang mencakup berbagai macam perspektif budaya yang berbeda. Jadi sangatlah relevan bagi sekolah untuk Indonesia untuk menerapkan pendidikan multikultural. Adapun tujuan pendidikan multikultural ialah tujuan pendidikan multikultural mencakup yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya, yang kedua, perkembangan pribadi, yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap, yang keempat, kompetensi multikultural, yang kelima, kemampuan keterampilan dasar, yang keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan, yang ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial, yang kedelapan, memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh, yang kesembilan, memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia, dan yang kesepuluh, hidup berdampingan secara damai. Adapun fungsi pendidikan multikultural, yang pertama ialah memberi konsep diri yang jelas, yang kedua membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya yang ditinjau dari sejarahnya, yang ketiga membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada dan ada pada setiap masyarakat, yang keempat membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan. Yang kelima, mengenal keberagaman dan dalam penggunaan bahasa. Selanjutnya pada topik 8 atau topik terakhir, yaitu mengenai proses belajar anak usia sekolah dasar. Pengertian belajar menurut beberapa pandangan. Yang pertama ialah pandangan behavioristik. Pandangan ini berpendapat bahwa dikatakan belajar jika ada perubahan tingkah laku yang langsung dapat diamati. Menurut pandangan kognitif, belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu. Sedangkan menurut pandangan Gigna, belajar adalah suatu di mana menyebutkan bahwa proses organisme suatu berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Adapun prinsip-prinsip belajar menurut Suejanto dalam bukunya yang berjudul Bimbingan ke Arah Belajar yang Sukses. Belajar harus dengan rencana yang teratur, belajar harus dengan pengertian, belajar harus dengan disiplin, belajar harus dengan rekreasi sederhana, belajar harus dengan minat, belajar harus dengan tujuan yang jelas. Prinsip-prinsip belajar. Adapun karakteristik proses belajar anak usia sekolah dasar. Yang pertama ialah konkret. Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni dapat dirasakan oleh panca inderanya. Yang kedua adalah integratif, di mana integratif anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Cara berpikir anak yang dedukatif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Yang ketiga ialah hierarkis. Secara belajar anak berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Adapun tahap perkembangan belajar anak, menurut Piaget tahun 1950 menyatakan bahwa setiap pendidikan anak memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya.
Anak usia sekolah dasar berada dalam tahapan operasi konkret. Pada rentang usia tersebut, anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut. Yang pertama ialah mulai memandang dunia sebagai objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak. Yang kedua ialah mulai berpikir secara operasional. Yang ketiga, mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. Yang keempat, membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan prinsip ilmiah sederhana dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Yang kelima, memahami konsep substansi, volume, zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. Itulah pemaparan materi mengenai mata kuliah Pendidikan Kapita Selekta mengenai 8 topik tersebut. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.